Tes dulu ya, biar suaranya kedengeran nggak di situ. Halo yang udah join, kita masih nunggu yang lain dulu ya. Baru nunggu yang lain dulu, baru kita mulai. Jadwalnya masih kurang, oke, 2 menit lagi, jam setengah 8. Halo, Coach Gatot, Kapten Steve, Coach Ombru, susah banget nih kayaknya namanya, Coach Ombru. Dan udah masuk nih master saya, master kita, Coach Rudy Lukito. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nunggu ya. Halo Coach. Siapa nih? Oh, Pak Fikri. Sudah masuk juga. Selamat malam. Waduh, ada sahabat terbaik aku sudah hadir. Dede_Kojek. Jadi deg-degan loh. Kita tunggu dulu ya, sekitar mungkin 2 menit lagi. Kalau udah agak rame, aku akan mulai dan akan memperkenalkan dan mengundang coach-coach hebat hari ini yang akan berbagi cerita dan pengalaman hidup mereka. Thank you jempol-jempolnya nih yang udah ngasih jempol supaya semangat. Makasih. Aduh, udah ada Coach Ari yang kemarin menjadi narasumber atau yang sudah berbagi pengetahuannya dia ya. Coach Gatot juga tuh yang kemarin sudah berbagi di live IG-nya si Sertrova ini loh. Oke, mantap. 1 menit lagi lah ya. Oke rekan-rekan, kalau ada suara saya yang kurang jelas, bisa tolong di komen aja supaya nanti bisa diaturin supaya nggak terlalu terputus-putus ataupun mengurangi keasikan kita ngobrol malam hari ini. Oke. Halo, ada Iksan Lutfi 92 join juga. Oke. Saya belum kenal sih, cuman seneng udah dikunjungin ya. Mungkin ini temennya dari narasumber malam hari ini, atau juga ini adalah follower tercinta dan setianya dari Sertrova, coaching Sertrova. Luar biasa deh. Oke, kita mulai aja ya. Sudah ada lebih dari 5 yang hadir.
dan sebentar lagi akan lebih dari 50. Oke, jadi saya coba, kita mulai aja. Oke, saya Iren. Saya hari ini, malam ini mau dipercayakan mau jadi host nih ceritanya. Ini pertama kali saya menjadi host loh di IG Live. Biasanya saya lebih banyak ke acara-acara offline. Ternyata beda banget rasanya ya, ngomong sama orang langsung sama kamera gitu, ngomong lihatnya diri sendiri itu beda. Tapi itu challenge banget karena suatu perubahan itu semuanya pasti akan berdampak positif kalau kita ngeresponnya positif. Oke rekan-rekan, nah malam hari ini seperti yang udah ada di dalam flyer-flyer yang kita sebarkan melalui sosial media kita semua, dari Sertrova, dari masing-masing kita pribadi, saya dan para coach yang hadir malam hari ini, adalah judulnya skill yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Nah, malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya, nggak terlalu berat, ngobrol-ngobrol ringan aja. Apalagi hari ini tuh malam minggu. Untuk temen-temen yang mungkin jomblo masih ya, yang belum ada temennya untuk yang diapelin, jadi kumpul aja sama kita. Kita berusaha share Trova tiap malam minggu untuk nemenin teman-teman dengan cerita-cerita kehidupan yang seru deh, ataupun apapun kita berbagi ilmu. Oke, nah jadi hari ini saya akan ditemani oleh dua laki-laki hebat, dua pria hebat yang akan berbagi cerita tentang kesuksesan. Dan bahkan nggak hanya sukses, cara suksesnya dia kayak gimana, pendapat dia tentang sukses apa, kehidupan dia tuh sukses atau belum sih menurut dia, kita mau tahu hari ini. Oke, saya langsung undang aja ya. Ada Coach Robert Steven dan ada Coach saya biasanya manggilnya Coach Roni. Dua-duanya super ganteng. Kita undang ya. Tunggu. Siap-siap. Halo Coach Roni, orang dari Manado. Udah ngasih komen. Aku happy banget. Wow. Lihat. Udah lihat belum teman-teman? Hai. Ini sama Coach Robert. Coach Robert gantengnya nggak kelihatan. Agak kurang kelihatan karena pakai masker. Mau diintip dikit nggak? Boleh diintip dikit nggak, Coach? Habis itu pakai lagi. Tuh, lihat mukanya. Luar biasa kan? Oke. Rekan-rekan, teman-teman tercinta di malam minggu yang hari ini yang sangat cerah, walaupun saya nggak kelihatan keluar sih, tapi saya yakin cerah. Ada 2 bintang soalnya malam hari ini yang nemenin saya. Udah bisa mulai, Coach-Coach? Aman? Coba tes suara dulu dong. Halo. Ya? Hai. Jelas? Jelas. Oke, halo. Oke, kita kenalin dulu ya. Saya coba kenalin singkat banget. Yang pertama ada Coach Roni. Yang mana Coach Roni yang kenalin dulu dong? Hai. Ya, yang ada kegantengannya di brewok gitu. Dia adalah seorang entrepreneur dan bisnis coach. Nah, dia kita kenal dengan nama sebutan Coach Roni. Orangnya oke, super simple, kemana aja masuk. Teman-teman kalau dengar cerita dia tuh pasti akan terlena deh, percaya sama saya. Yang kedua, yang nggak kalah gantengnya, yang agak lebih mungil, adalah Coach Robert Steven. Ada yang kenal mungkin? Teman-teman ada yang kenal nggak? Wah, kalau nggak kenal nih, agak sedikit kurang gaul. Kayak saya tuh, awalnya juga nggak kenal, kurang gaul. Jadi, beliau ini adalah seorang mentalis. Mentalis tuh kayak gimana gitu ya dengernya. Kemudian dia adalah seorang pelukis cahaya. Saya juga baru tahu dari dia pelukis cahaya tuh kayak apa. Kemudian dia adalah seorang coach juga. Nah, banyak banget deh. Dia trainer juga. Luar biasa kan? Jadi teman-teman yang hari ini bergabung sama kita, pasti adalah orang yang beruntung. Sangat beruntung. Saya aja jadi hostnya mereka tuh deg-degan dan excited banget. Kita mulai dulu ya. Kita mulai dengan kita punya cerita. Coach, teman-teman, ya. Putus? Putus-putus? Nggak terdengar? Agak putus-putus. Agak putus-putus sinyalnya. Kayaknya sinyalnya kalian agak kurang bagus para coach ganteng. Oh ya? Coba. Kedengeran nggak nih sekarang? Suara kalian jelas banget. Oke. Kita. Yuk, apa? Coba. Oke. Kita mulai ya.
Oke, sesuai dengan tema kita hari ini, kita pengen tahu dari para coach ganteng, dimulai dari coach Roni Yes. dengan profil. Saya pengen tahu dari coach Roni, cerita sukses coach Roni dalam hidup ini apa sih? Udah ada atau belum sih? Pengen tahu. Boleh dibagikan nggak? Eh, kenalan dulu ya. Mungkin yang di Oh. IG profile yang beberapa waktu yang lalu itu saya dengan Miss Kiki, saya menceritakan strategi bisnis. Nah, saya punya bisnis. Saya punya bisnis pet shop waktu itu. Kalau mengulang kisah sukses saya, ceritanya tuh agak lucu gitu ya. Saya pernah buka pet shop di sebuah kota di Jawa Tengah, di mana saya pendatang baru. Singkat cerita, saya bisa masuk ke 3 besar. Seperti itu. Itu sebuah kesuksesan yang buat saya untuk bisnis yang masih baru, saya bisa masuk ke 3 besar. Masuk ke 3 besar tuh maksudnya gimana, coach? Pet shop-nya ada banyak gitu ya, ada banyak. Harusnya kan ini bisnis baru nih, anak baru nih, harusnya dari bawah tuh saya bisa langsung naik di top 3 seperti itu. Strateginya banyak. Nah, berapa lama? Berapa lama, coach? Apanya tuh? Dari buka pertama bisa dapat meraih 3 besar. Oh, dari buka pertama. Saya buka itu 2011. Saya 2011 akhir lah udah jadi 3 besar. Oke. Berarti Coach Roni ini memang pencinta binatang ya? Pencinta hewan ya? Saya iya. Saya suka cinta ya, Coach ya? Betul. Nanti akan diobrolin sama Coach Stephen tentang about passion dan sebagainya. Kita tadi sempat cerita nih tentang passionnya apa segala macam. Saya cerita, ternyata passionnya Coach Roni gini. Oke. Boleh dicolek nanti habis itu. Oke. Thank you Coach Roni untuk sharingnya tentang cerita suksesnya. Ini pasti bagian kecil dari seluruh kehidupan kesuksesan dalam hidup Coach Roni yang mau dibagikan malam hari ini ya. Contoh simpelnya aja, Coach Roni udah pernah buka satu bisnis tentang pet shop yang kelihatannya sederhana, tapi waktu dia menjalaninya dengan sepenuh hati dia bisa mencapai satu kesuksesan masuk 3 besar yang dalam jangka waktu mungkin bagi orang lain nggak mudah. Itu satu kesuksesan. Oke. Mantap banget. Sekarang aku juga pengen tahu, teman-teman juga pasti ingin tahu malam hari ini dari Coach Robert. Tadi aku udah kenalin dia loh, banyak banget dia punya profil tentang kegiatan-kegiatan dia, dan dia seorang mentalis, pelukis cahaya, trainer. Kira-kira dia mau bagi kesuksesan dia dalam hidup dia malam ini apa? Silakan Coach. Mau nanya apa dulu nih? Yang saya harus cerita apa? Cerita dulu tentang suksesnya. Sukses. Oke, sukses ya. Dulu ketika saya masih muda banget lah ya. Sekarang masih muda, dulu muda banget. Saya pernah ikut satu seminar motivasi. Gak tahu kenapa ketika malam hari ini kita mau ngomong soal sukses, saya langsung ingat sesi pertama kali seumur hidup saya ikut seminar motivasi di kantor saya pertama kali saya kerja. Dan ternyata menurut orang ini, saya lupa namanya, maaf ya, sukses is not a destination but a journey. Setuju ya? Sukses itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Jadi dia bilang kalau kita mau jalan-jalan ke gunung, ya sukses itu kita lalui aja, nikmati aja setiap jalannya, setiap langkahnya, bukan sampai akhir. Karena kalau sukses itu sebuah tujuan dan berakhir, kita sudah sukses, sebuah titik mau ngapain lagi? Ya kita nikmati, kita jalani lagi. Nah, banyak orang bilang sukses itu kan ukurannya materi ya, atau sebuah prestasi di mana itu kan sebuah titik, sebuah poin, destinasi. Buat saya sukses ya tetap perjalanan. Jadi dan saya pernah lihat, saya berapa kali ngalamin
buat saya belum sukses, tapi teman-teman saya anggap sukses. Jadi ternyata ukuran orang tentang sukses beda macam-macam kan. Ketika saya buat teman-teman yang pernah nonton saya kan main mentalism juga, mental magic atau sulap. Saya nggak pernah nyangka saya dianggap mentor oleh mereka. Mereka banyak belajar. Buat mereka saya sukses. Buat saya biasa aja kok. Saya cuma sharing aja kok gitu kan. Nah, jadi buat saya sukses tuh jangan diukur dari materi dulu, gitu. Ya, jadi saya juga ketika banyak kegiatan itu kan juga sebenarnya itu sebuah pencapaian kesuksesan. Kita nggak pernah menyerah aja udah disebut sukses. Kita di COVID aja tidak berhenti, kita tetap moving. Ketika saya nggak ada kegiatan sama sekali, show hilang semua ketika COVID. Saya belajar buat apa? Buat nanti perjalanan sukses berikutnya kan. Saya ikut live coaching, ikut banyak lah. Saya banyak belajar macam-macam. Itu kan juga sebuah perjalanan yang nanti sampai kesuksesan, gitu. Baik. Oke, coach, keren banget. Jadi dua coach ini punya definisi sukses yang berbeda tapi mirip. Jadi sukses itu sebenarnya sederhana. Banyak banget kata-kata sukses yang muncul di dalam dunia sosmed, dalam tips-tips di YouTube motivator tuh ngomong sukses banyak banget ya. Dan banyak banget kiat-kiatnya. Nah, malam hari ini dua coach kita ini dia bilang sukses itu nggak usah pusing-pusing terlalu ribet-ribet kok, sederhana, bukan tujuan tapi jalanin aja. Jalanin dengan perjuangan dan dengan semangat pastinya. Makanya kamu pasti akan sampai tujuan. Itu tuh udah sukses. Benar nggak, Coach? Nah, lebih lanjut sebelumnya, teman-teman udah banyak banget yang datang nih malam hari ini. Aku mau bilang, jangan pergi-pergi dulu, jangan leave, jangan di-end dulu IG live-nya, karena nanti ada ice breaking yang akan ditunjukin oleh Coach Robert, yang teman-teman pasti akan terperangah. Wah, ya, mereka tunjuk-tunjukkan karena dua-duanya ini punya atraksi yang oke, gitu loh. Dua-duanya akan punya atraksi yang oke. Jadi mereka berdua akan menunjukkan sesuatu. Jadi jangan pergi kemana dulu ya. Oke, pertanyaan saya berikutnya untuk Coach Robert deh ya. Kita gantian. Tadi udah Coach Roni nih. Coach Robert, tadi kan udah diceritain perjalanan, tapi belum ada satu spesifik cerita. Kalau Coach Roni tuh udah kasih tahu dia ada pengalamannya di pet shop gitu ya. Nah, cuman kalau di Coach Robert kan belum nih, karena saking banyaknya kayaknya kesuksesan. Karena dia perjalanan aja udah sukses. Itu luar biasa banget. Nah, jadi saya pengen tahu, sebenarnya menurut seorang Coach Robert yang buat saya sih luar biasa ya. Nggak tahu buat Coach Roni ya. Buat saya luar biasa, karena saya banyak belajar dari Coach dua ini ya. Untuk mencapai sukses, untuk menjalani perjalanan sukses itu, kira-kira apa sih faktor kuat yang mendasari dari Coach Robert untuk itu tetap bisa tahan jalan walaupun banyak batunya, banyak sakit-sakitnya, banyak tantangan yang kayaknya aduh gue pengen berhenti aja deh, gue pengen balik lagi aja deh, tapi gue tetap bisa jalan, tetap bisa nyampe sono. Itu apa sih? Waduh, pertanyaannya gampang ya. Pertanyaannya gampang, jawabnya susah. Jawabnya susah. Gampang lah, Coach. Takut salah jawab. Tapi faktornya banyak. Tapi saya yakin salah satunya adalah passion. Passion. Salah satunya passion yang bisa membantu kita dalam kesuksesan. Oke. Ya, bukan yang di rumah sakit ya, itu pasien. Ini passion. Bukan. Dia ternyata kan, Jayus kan. Menarik. Tadi passion itu udah disebut sama Coach Roni. Sekarang Coach Robert bilang passion ya. Aku mau tanya dulu nih sama Coach Roni. Coach Roni benar sama nggak? Passion itu menjadi suatu hal penting dalam faktor kesuksesan dari Coach Roni? Iya. Kalau dalam cerita saya di pet shop, iya. Karena saya nggak mungkin bikin pet shop nggak pakai menderita, nggak pakai sakit-sakit dulu tuh nggak mungkin. Tapi karena memang saya merasa, saya baru tadi cerita, oh ternyata saya itu namanya passion ya di situ, gitu kan? Kayak gitu. Kalau saya nggak suka, kalau saya tidak into di situ ya nggak bakalan bisa bertahan. Oke. Tunggu dulu, stop dulu ya. Ini sebelum saya bahas tentang passion, saya mau nyapa dulu nih. Banyak banget yang udah hadir, ada Coach Rizal, ada Coach Winanti, ada banyak banget ya teman-teman yang baru datang. Semua jangan kemana-mana ya, pokoknya nanti akan ada atraksi yang luar biasa dari mereka. Oke, sekarang aku tanya lagi lebih detail tentang passion. Kalau saya, karena dalam pekerjaan saya lebih banyak berhubungan dengan anak milenial saat ini,
sering banget anak-anak zaman sekarang itu, saya kan zaman dulu cuman gaya saya kayak anak zaman sekarang ya nggak, lihat dong gayanya gitu ya. Nah mereka tuh sering bilang kalau mau sukses nih Bu atau Ci atau Kak atau apapun itu atau Iran, kayak kita harus mengerjakan sesuatu dengan passion kita. Nah cuma kalau saya tanya balik, apa sih passion? Semua pada diem. Apa itu ya? Nah sekarang malam ini bisa nggak tolong di-sharingkan dari Coach Robert dulu deh. Sebenarnya passion itu apa sih? Waduh, ini panjang nggak apa-apa ya. Kita waktunya berapa hari sih? Sampai hari apa ya? Semuanya sampai IG live mati. Kalau aku belum closing statement, nah itu salahnya coach berarti ya. Ya, kalau kita ngomongin soal passion, terus terang Ya. secara definisi itu membingungkan. Ada yang bilang bara dalam diri kita. Itu saya sering pakai bara, passion, hasrat, sesuatu yang disuka. Memang definisinya nggak pernah jelas. Seperti tadi kata Coach Iren bilang tentang passion versi anak milenial. Ya, mereka pun mungkin masih belum punya satu definisi yang jelas tentang passion. Saya berbagi sedikit ya. Ini debatable. Mungkin mereka nggak ada teman-teman yang nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi buat saya tuh ini pengertian passion yang paling kena buat saya, paling dalam, ngena banget. Oke, banyak orang bilang passion itu adalah sesuatu yang kita suka. Ya, passion gue di binatang gitu misalnya ya. Abi suka binatang. Atau saya tanya Coach Iren, passionnya apa sih misalnya? Atau mungkin siapa ada orang lain kalau Coach Iren denger, passionnya apa sih? Pernah denger nggak dari anak milenial? Pernah nggak denger? Pernah. Mereka bilang apa jawabnya? Passionnya kalau mereka melakukan, mereka kalau mereka passionnya melakukan sesuatu yang mereka senang, sesuai dengan hobi mereka. Seringkali begitu ngomongnya. Bener nggak tuh coach? Nah, tadi bagus. Menarik. Jadi ada menghubungkan passion sama hobi. Passion sama hobi. Nah, waktu itu saya anggap sama, karena sesuatu yang kita suka. Dan ternyata setelah saya baca-baca, mendalami juga, mencoba balik ke diri saya, buat saya hobi itu adalah sesuatu sama-sama produktif. Bisa sama-sama produktif. Karena kalau namanya hobi tidur siang, bukan hobi sebenarnya, karena tidak produktif. Nah, Hobi tidur hobi siang. itu sesuatu yang... Tapi benar, ada orang pernah nulis hobi tidur siang. Terus didebat, hobi itu masih produktif gitu kan, bisa sama-sama menghasilkan duit, menghasilkan uang. Cuman hobi itu sesuatu yang kita suka, kita kerjakan ketika suka. Nah, passion sebenarnya kalau balik lagi dari kata passion dalam bahasa Inggris, itu asal katanya dari bahasa Prancis, yaitu bacanya gimana lafalnya, tapi artinya to suffer, untuk menderita. Oke. Ya, kalau untuk orang-orang Nasrani dulu pernah ada satu film Passion of the Christ di satu televisi swasta ya, yang katanya nggak ada iklannya sama sekali. Itu bisa diterjemahkan bukan kesabaran, tapi derita of the Christ, derita Kristus gitu kan. Nah, ketika saya punya hobi, ketika kita senang, kita lakuin. Udah nggak punya senengnya, kita tinggalin. Karena udah bukan passion kita. Ya. Terus putus ya? Nggak, oke, bagus. Lanjut ya. Nah, kita mau menderita untuk itu. Jadi kadang-kadang sampai nggak diberi uang pun, mereka mau melakukan. Karena passionnya. Ada orang yang passionnya disulap. Sampai dia, gue bayar lu deh, biar gue bisa main di cafe lu. Karena dia pengen perform. Bukan pengen dapat duitnya, dia pengen dia pengen melakukan aktualisasi diri. Deritanya adalah nggak dibayar. Atau waktu itu saya sempat jadi fotografer wedding misalnya. Saya suka fotonya, tapi ketika menjadikan sebuah proses foto bagus itu banyak hal yang harus kita lakukan. Kita harus bangun pagi subuh misalnya untuk pre-wedding. Kita harus ngedit, ya, kebanyakan seperti itu. Saya suka fotonya aja. Tapi ketika prosesnya saya ngedit itu susah banget. Saya yakin teman-teman yang fotografer pernah mencoba ngedit foto itu, cukup melelahkan. Bangun pagi juga sesuatu yang menderita kan. Nah, ketika dia udah bukan passionnya, itu biasanya ditinggalkan. Karena dia nggak mau menderita. Nah, itu perbedaan passion sama hobi. Satu to suffer, hobi hanya senang-senang. Gitu. Nah, sebenarnya saya agak panjang nggak apa-apa ya.
Nanti giliran Coach Roni dikit nggak apa-apa ya. Tenang aja. Oke. Jadi nggak apa-apa Coach Iren ya, saya cerita ya. Oke, boleh sambil nyiapin. Berarti gini coach, sambil nyiapin nih ya. Berarti saya baru tahu loh, ternyata passion itu bukan hal yang menyenangkan doang ya, kayak hobi. Tapi ternyata passion itu adalah sesuatu yang kita suka, yang menjadi dasar kita. Jadi walaupun kita ngerasa menderita dengan apa yang kita kerjakan, itu kita tetap mau berjalan terus ya. Ya, Oh, jadi aku baru bukan ngerti. ya, Kalian ngerti kan? Oke, terus coach? jadi bukan selalu menderita ya, tapi dia mau menderita untuk hal yang dia sukai. Jadi jangan sampai artinya ya gue passion gue harus menderita, enggak juga. Bisa juga senang-senang terus, tapi dia Ketika mau menderita, dia iya. mengalami penderitaan enggak. Nah, ketika dia alami, dia masih mau lanjutkan. Gitu. Oke. Saya Teman-teman waktu paham itu kan? Ya, saya ya. pernah Oke. perform sulap rutin setiap hari waktu itu. Bayarannya kecil banget, tapi saya pengen sekali show, saya pengen perform. Ya itu bagian dari penderitaan saya. Kutip ya, penderitaan. Gitu. Oke. Nah, Ini mau nunjukin apa nih Nah. coach? Saya akan balik ke passion lagi ya. Nanti sebenarnya saya bukan mau ngomongin passion, tapi tentang elemen. Nanti tolong ingetin saya tentang elemen ya, karena nyambung sama Oke. passion. Baik. Catat ini dulu aja. Oke. Nanti belum. Jadi banyak orang salah. Passionnya apa? Sulap. Contoh paling gampang ya, di dunia saya sulap. Banyak loh, passion tuh banyak. Suka perform sulap, koleksi barang sulap, nonton sulap, menciptakan sulap, itu beda loh. Orang lagi bilangnya passion saya sulap, tapi bisa diturunin lagi. Contoh ya, ini adalah satu kartu, semoga kelihatan ya. Ya, ini dipakai kalau ada seminar passion test, ngetes passion kita. Ini ada berapa kartu, ada nama-namanya. Misalnya bisnis, baca ya, Coach Iren. Ya. Kurang jelas sih, tapi sebutin aja coach nanti. Itu Baca apa nggak? bahasanya? Bacangan coach. Putus ya. Apa tuh? Connection, ya. Nah, Oh. ini fun, ya. Fun. Creativity, ya. Creativity. Oke. Nah, karir, Karir. religion, Leadership. Ini banyak. Learning, pembelajaran, teman, intelek, ada partner, family, Banyak coach. banyak banget. Bisa Nah, sebutin. tapi di sini Nah, nggak ada udah, ya. bidangnya. Tapi nggak ada bidangnya, betul ya? Nanti Ya. di tes itu memang kita harus lakuinnya secara offline. Kalau online agak susah. Nanti kita akhirnya ketemu 3 besar passion kita. Jadi nanti caranya si kotak-kotak ini dijajarin. Kita cari yang paling kuat mana dikalahin. Jadi misalnya si ini dibandingkan dengan ini gitu ya. Oh nggak suka, bandingkan sama ini nggak suka, bandingkan sama ini. Oh ini lebih kuat. Oke, terus saja begitu. Dibandingkan seperti itu. Akhirnya ketemu passion. Nah, dari situ ketahuan, nggak harus bidang. Mungkin bidangnya pet shop, bidang usahanya. Tapi apa nih? Jualannya kah? Meliharanya kah? Atau apa lagi kemungkinan kalau pet shop? Event, dia bikin eventnya, atau dia bikin koneksinya antar si itu. Karena ada orang yang bikin pet shop, tapi sebenarnya dia lebih senang bikin koneksi antara si pemilik hewan peliharaan. Itu bisa gitu. Jadi itu luas banget. Disitulah orang juga ketika ngejar passion bukan berarti dia harus punya usaha sendiri. Oke. Karena di kerjaannya juga mereka bisa menemukan passion. Oke. Jadi passion itu sebenarnya dalam setiap mengerjakan apapun pasti akan ada passionnya ya. Itu dasarnya ya. Jadi bukan karena untuk kita punya usaha atau sebagai seorang entrepreneur baru jadi passion. Kita karyawan juga bisa jadi passion gitu ya. Oke. Coach, pertanyaannya tunggu dulu. Bisa dia kerjanya di sini ada intelek, atau apa ya? Service, misalnya service gitu kan? Kan kerjanya bisa macam, bisa dia senangnya melayani, bagian melayani misalnya, gitu kan bisa. Nggak harus dia keluar kantor, jadi jangan sampai salah. Oh, gue kejar passion, gue harus
usaha sendiri nggak juga. Itu. Coach, aku mau Oke, paham nih tentang passion, udah paham. Itu caranya kalau kita nggak tahu passion kita, terus kita pengen tahu passion kita itu apa, harus pakai kartu-kartu tadi itu. Salah satunya bisa pakai ini. Artinya, Bisa. Oh, dan harus ketemu sama Coach Robert langsung nih. Bisa. nah, Ada cara satu-satu. Kalau yang mau gampang ada cara cara lain lagi. Jangan ditunjukin sekarang. perhatiin. Jangan tunjukin sekarang. Jangan ditunjukin sekarang. Jadi, teman-teman yang masuk IG Live, kalau pengen tahu passionnya kalian apa, atau belum tahu passion kamu apa, DM Coach Robert Steven. Di IG-nya dia ada, tanya, Coach, aku mau tahu nih gimana caranya. Nggak malam ini ya, bisa nggak pulang kita nanti. Yoi. Oke? Kita Ya, aja. bisa ngobrol sama Coach. Iya, bisa ngobrol sama Coach Robert lebih lanjut setelah IG Live ini ya, Coach ya. Punya waktu kan pasti buat kita. Nah, aku cerita satu lagi dikit ya. Oke. Kalau kita nggak pakai kartu ini, bisa tahu passion kita adalah suka baca apa. Jadi ketika satu majalah kita baca dan kita lama baca di situ, itu ketahuan passion kita apa. Duh, aku nggak suka baca, Coach. Tahu teman-teman yang lain. Aku sih nggak suka baca. Kayak misalnya gini, Jadi nggak. ternyata salah satu passion aku adalah belajar. Oh my Belajar God, hal passion. baru yang menarik, yang jadi pengetahuan. Nah, itu passion juga. Nah, apakah bisa dijadikan pekerjaan? Bisa. Nggak harus, tapi nggak harus gitu kan. Oke. Gitu. Nah, thank you, Saya sebenarnya mau nyambung ke elements, tapi kan lebih baik Coach Roni dulu ya cerita ya. Ya, Coach Roni. Aku mau nanya sama Coach Roni, penasaran. Tadi udah tahu tuh teorinya tentang passion. Sekarang kalau aku pengen tahu Coach Roni, passion Coach Roni itu sebenarnya apa sih? passionku itu lebih ke karena aku suka binatang. Aku suka binatang, cuman dari segala jenis binatang, kalau aku pribadi hewan yang di air, aku pernah nyoba tidak berhasil. Tidak berhasil. Hewan yang di udara, burung, maksudnya yang kita bisa dipegang, bisa dibuat mainan burung, apalagi ya yang kelelawar lah apa segala macam yang di udara itu aku nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi aku bukan di situ. Tidak rela untuk menderita kalau tadi katanya Coach Robert untuk di situ. Tapi kalau hewan darat, hewan yang bisa dipegang, bisa dibuat mainan, itu aku lebih prefer ke situ. Aku lebih suka, misalnya nih, aku dulu kan breeder anjing juga. Aku rela untuk setiap 2 jam itu ketika anjingku lahiran, aku setiap 2 jam itu menyusukan anaknya ke induknya. Oh, oke. Itu tiap 2 jam sekali, kayak punya baby kecil gitu ya. Aku rela tidur di kandang gitu ya. Itu karena memang seperti itu. Iya. Itu Menarik banget. Aku tuh nggak nyangka kalau Coach Roni itu dengan muka yang gagah begini, ternyata dia menyukai binatang. Mencintai binatang banget ternyata ya. Oke. Teman-teman, ini udah setengah perjalanan kita ngobrol. Sebelum tadi kita masuk ke elemen yang dari Coach Robert mau info, boleh nggak ada attraction dulu dari kalian? Tuh Coach nanti kita dibacain. Oke, nanti kita bacain. Saat malam yang barunya ada Syarif, Z Life Skill, Krisna Wajitiwi, dan yang lain yang mungkin saya belum satu-satu. Thank you banget. Oke, yuk kita ice breaking dulu dari coach hebat malam hari ini. Boleh silakan, mungkin kameranya boleh lebih diarahkan. Oke, saya kasih lihat dulu ya, teman-teman. Ini adalah dadu kasino. Kelihatan ya? Dadu. Ini bukan dadu magic itu nggak selalu sulap. Sesuatu yang apa ya? Yang sebenarnya sangat-sangat science, sangat
fisika banget, tapi ketika dilihat oleh orang yang tidak mengerti itu menjadi sebuah magic, ya. Ini menarik nih. Tolong Coach Gatot diatur sedikit. Kameranya bisa agak diturunin lagi, kurang jelas. Kameranya bisa diarahin lagi. Meja, minta tolong. Kameramen. Oke. Tunduk dikit. Kurang. Nah. Tunggu coach, kurang coach. Oh sorry. Mundur. Begini. Ya, itu ya. Sinyalnya. Oke. Jangan naik lagi. Oke. Nah, ini gelas biasa, gelas ya, cup. Ini kalau kita ambil pakai si gelasnya, wow, tepuk tangan dulu dong. Saya tepuk tangan sendirian di sini deh ya. Takjub saya. Luar biasa. Gimana itu caranya, coach? Ya, Coach Gatot bisa tolong ya kembali ke posisi awal. Posisi awal aja. Yang biasa. Nah, itu sebenarnya bukan sulap, itu benar-benar skill apa ya, kemampuan kita sebenarnya. Tapi menjadi sebuah magic sebenarnya. Ya. Buat saya tertarik magic itu nggak harus sulap. Buat saya magic itu adalah kehidupan kita. Kita harus bikin sebuah keajaiban buat hidup kita. Tapi ini gini, ini mainannya ini kan nggak ada yang bisa lakuin ya, karena nggak punya dadu. Saya boleh main sekali lagi nggak? Boleh. Setuju ya teman-teman ya. Kasih jempol deh kalau yang setuju. Setuju lah, pasti jempol teman-teman semua. Sini kalau ada punya uang kertas nggak? Coach Irene punya uang kertas nggak? Aduh, di dompet. Nah, oke. Ya nggak apa-apa ya, teman-teman yang punya uang kertas ya, nggak harus 100.000. Saya dikasih pinjam 100.000, nggak apa-apa. Jadi seperti ini ya, teman-teman kalau Roni mau ikut juga boleh. Ini magic, kenapa? Tahu kan ketika kita lagi pas dulu SD mungkin ya, SD atau mungkin SMP, ketika sebuah benda digosok-gosok, ya apa yang terjadi? Jadi apa tuh? Statik ya, elektrik statik ya. Oh iya. Ya, jadi bisa nempel. Huh? Nempel. Tapi kalau kita lepas sebentar aja, Nah, gimana tuh tadi? Terbang itu terbang. Atau gimana itu? Coba diulang sekali lagi. Pasti teman-teman yang nonton di rumah bingung. Sekali lagi. Udah, sekali aja. Sekali aja. Mau lagi? Ya udah deh. Oke. Ada lagi? Boleh? Boleh, oke. Ya. Gosok-gosok. Gosok-gosoknya mesti cepat. Minimal berapa ya? 20 kali. Ya. Nah, kalau dilepas, ini nempel. Tapi kalau kita lepas sebentar gini aja. Oke. Coba Coach Roni minta tolong dicek itu jarinya ada lemnya nggak? Coba dicek tolong ada lemnya nggak jarinya? Hah? Coba dipegang. Dari mana? Nah, itu tadi lepas. Ternyata. Oke. Nggak bisa lepas tuh. Coba Coach Roni buat sulap itu tadi duit Bang. Nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi Saya jadi bukan sulap. magician, bukan sulap. Oke. Kasih 2 jempol. Oke. Thank you attraction-nya malam hari ini. Mudah-mudahan nanti di akhir acara sebelum closing statement kita bisa ada lagi ya, Coach. Nah, teman-teman sebelum lanjut, kalau teman-teman kenal lihat mukanya Coach Robert, saya tuh hari ini benar-benar ngerasa beruntung. Saya tuh baru tahu belum kurang lebih ya mungkin baru 3 bulan terakhir. Ternyata Coach Robert ini yang mungil-mungil cabai rawit ini, dia adalah lulusan dari The Master Indonesia. Dia 5 besar loh teman-teman, dan dia tuh ternyata temenan sama Limbat. Nah, aku baru tahu betapa beruntungnya kita malam ini, saya dan teman-teman semua malam hari ini, ternyata bisa ketemu langsung walaupun lewat dunia maya ya, sosmed ya, tapi bisa kenalan. Nanti boleh kan Coach ya, kita DM ya Coach ya. Oke, mantap, thank you.
Lanjut ya. Tadi masih ada utangnya Coach Robert mau ngomong tentang elemen. Boleh dilanjutin, Coach? Oke, men. Aku gini ya, biar lebih gampang, lebih dekat. Jadi ada sebuah motivator sih atau trainer namanya Ken Robinson. Dia pernah nulis buku namanya Elements. Ini menarik banget. Kenapa? Karena Elements itu adalah ketika orang gini punya dua hal. Dia punya passion, dia punya talenta. Oke. Ya. Banyak orang yang punya passion untuk terhadap sesuatu, tapi dia nggak mampu, nggak punya talenta. Mungkin dong. Mungkin. Ya. Dia misalnya passionnya apa ya? Ya itulah. Tapi ini begitu. Dia punya passion terhadap sesuatu, tapi nggak punya talenta. Atau malah kebalikannya. Dia punya talenta, dia bisa main piano bagus banget karena mungkin orang tuanya pemain piano hebat, tapi dia nggak punya passion. Aku nggak mau jadi performer piano, bisa aja dong. Nah, jadi yang paling bagus adalah buat saya ideal ketika si passionnya dia nemu, talentanya juga nemu, ya ada tes-tesnya kan, bisa passion test, bisa juga tes talenta. Ketika bertemu, itu namanya dia sudah menemukan elemennya. Elemen apa, Coach? Ya, itu dia sebutnya istilahnya ketika dua hal itu bertemu, namanya the elements. Orang itu sudah menemukan elemennya dia. Elemennya dia. Oke. Dan ketika dia sudah menemukan elemennya, ada satu istilah begini. When vocations become a vacations. Bisa diulang? Tolong diulang. When vocation vocations become a vacation. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Biar keren aja pakai bahasa Inggris. Ketika pekerjaan kita menjadi sebuah liburan. Menjadi sebuah liburan atau hiburan? Liburan. Vocation itu adalah pekerjaan. Vacation itu dan vacation itu adalah liburan. Jadi ketika udah menemukan elemennya, yaitu dia passionnya ketemu sama si talenta dia, pas banget. Apa yang dia lakukan itu nanti jadi sebuah liburan. Happy. Coach, berarti kalau kayak gitu, saya karyawan nggak perlu cuti-cuti lagi ya? Kalau ketemu passionnya. Oke. Good. Sekarang kalau dari Coach Robert sendiri, Kirain pernah ketemu nggak? Orang yang gila kerja dan dia tidak pernah merasa lelah, digajinya juga mungkin mesti digaji lebih 2 kali dari itu deh. Tapi mereka happy gitu karena gue lakuin itu karena gue suka gitu. Pernah nggak ketemu orang seperti itu? Ada sih ketemu, cuman konsistensinya yang saya belum tahu. Kalau dari ceritanya sih ada ya, cuma ngelihatnya tuh saya masih belum. Soalnya biasanya tuh ketemu orang tetap aja, aduh gue butuh liburan nih, aduh gue udah capek nih, aduh gue butuh jalan-jalan nih, ada aja begitu gitu. Jadi kalau kayak gitu kan berarti dia masih tetap beda ya, belum nemuin gitu ya, Coach ya. Karena ini di buku itu dibahas soal banyak pengalaman orang-orang yang ketemu elementsnya. Dia kasih contoh di awal banget, ada satu anak kecil yang dianggap udah gagal. Ini pasti dia sekolahnya gagal. Karena di kelas tuh cari ribut, nerimanya pelajaran susah banget. Sampai ketika orang tuanya dipanggil kesekian kalinya oleh kepala sekolah, orang tuanya udah takut. Tapi dibawa ke seorang psikiater atau seorang ahli anak. Si anaknya cuma disuruh, kamu diam di sini, gak boleh goyang sama sekali. Karena ini anak tuh gak bisa diam. Di kelas tuh cari ribut terus. Udah cari ribut, dikasih pelajaran apapun gak bisa masuk. Disuruh diam, dan ternyata anak itu memang gak bisa diam. Nah, si anak itu gak tahu ternyata ruangannya itu dikasih kaca cermin satu arah. Ya. Dan dia ini dari cerita itu ngomong, si orang tuanya sama si ahli anak itu suruh merhatiin tuh anak. Nggak nyampe berapa menit, anak itu langsung goyang-goyang gak bisa diam. Dia langsung nari. Ternyata ini anak adalah bukan autis, dianggapnya waktu itu autis atau yang punya kelainan lah, pokoknya pokoknya kelainan lah. Ternyata anak ini berbahasa dan berpikir dengan kinestetik, dengan gerakan. Iya, akhirnya perjalanan itu dia ketemu seorang direktur opera, Andrew Lloyd Webber kalau pernah tahu.
Dia jadi seorang koreografer hebat banget. Jadi ya itu dia ya kehebatan dari namanya kalau kita menemukan sesuatu yang berharga dari diri kita dan itu harus cari karena pasti ada. Setuju kan coach? Gak mungkin manusia diciptakan gak ada sesuatu yang memang untuk sukses gitu loh. Bener ya coach ya? Cuman gimana caranya kalau dia tidak mampu menemukan sendiri harus dibantu oleh para coach-coach ini juga bisa. Oke. Coach, ini aku mau buka ruang pertanyaan buat teman-teman yang udah join, lagi nonton kita. Jadi teman-teman yang sedang bergabung dengan kita malam hari ini, yuk boleh nanya, silakan ketik di kolom komen. Kolom komen, tolong diketik. Kemudian nanti kita akan jawab. Kalau seandainya ada yang tidak terjawab, mohon maaf dulu nih, karena cukup banyak ini saya cukup banyak untuk membacanya dan makan nggak bisa nyapa satu-satu nih. Tapi nanti saya akan coba pilih. Para coach juga boleh bantu lihat ya. Nah, coach sambil menunggu, saya mau nanya nih, coach Roni, itu kan udah ngomongin di Elements itu ya? Ya, coach Roni. Aku jadi kayak tertarik dengan si pet shop-nya itu. Yes. Kira-kira dengan yang tadi passionnya sama para hewan-hewan itu, yang dari udara, darat, dan laut, udara, laut, ya. Nah, itu tuh kira-kira perlu talenta nggak sih sebenarnya kalau mau bikin yang kayak passionnya kayak gini nih? Unik kan? Saya penasaran loh. Gimana tuh coach? Ini dari kisah ini ya, kisah yang pernah saya alami dan beberapa teman komunitas. Kalau kita ngomongin talenta itu tidak harus, itu bukan satu-satunya gitu ya. Tapi yang pasti harus punya kecintaan dulu terhadap hewan tersebut. Kedengeran nggak suaraku? Jelas, Oke. jelas. Oke, kayak gitu. Harus, yang penting itu ketika ini misalnya ini kita ngomongin hewan ya, ketika hewan itu berubah tingkahnya, hewan kan juga makhluk hidup yang bisa moodnya naik turun, atau memang dia lagi fase, kalau betina itu dia ada fasenya dia lagi bad mood, itu juga ada yang lagi senang-senangnya kayak gitu, itu juga harus main, harus mengenali itu. Jadi kalau kita ngomongin perlu talenta nggak usah berpikir talenta dulu, tapi kita punya passion di situ karena susah loh, nggak semua orang mau, nggak semua orang mau nggak enaknya, tapi kalau semua orang pasti mau enaknya gitu kan. Dari cerita itu aja aku tahu tuh talentanya Coach Roni sabar kayaknya. Iya nggak? Bisa menilai nih hewan lagi mood apa enggak. Oke, Coach Roni tunggu dulu, tahan dulu ya. Ada yang mau nanya nih dari entrepreneurs_muda. Ini para entrepreneur masih yang tergabung. Dia nanya, Coach Roni, kalau berbicara tentang pet shop, bagaimana peluang bisnisnya di masa pandemik? Gila pertanyaannya luar biasa banget. Kalau dijawab, Coach. Oke, untuk entrepreneurs muda, berbicara tentang pet shop, peluangnya gini, yang namanya hewan, makhluk hidup, itu masih tetap butuh yang namanya makan, perawatan, dan segala macamnya. Kayak gitu ya. Mau kita ngomongin apapun hewannya. Contoh paling gampang deh, burung atau hewan yang dalam sangkar itu, mau pandemi nggak pandemi kan tetap harus dipelihara. Atau misalnya kucing atau anjing tetap harus dipelihara. Cara meliharanya mau dia pet shopnya buka atau pet shopnya offline atau pet shopnya online, dia tetap butuh. Kalau peluang bisnisnya saya masih bisa bilang selama hewannya ini kasarnya ya, selama hewannya masih suka makan, masih suka mandi, go ahead, buka aja. Oke. Buka aja, tapi misalnya untuk di pandemi kan kita nggak boleh ketemu-ketemu gitu ya, Coach ya. Nah, itu tuh buka aja, tapi untuk misalnya apakah dengan apa ya? Pet shop tuh biasanya apa sih, jasa apa sih, mandiin gitu-gitu ya? Grooming, ya istilahnya grooming. Ya, berarti tetap akan ada namanya servis untuk datang ke rumah gitu ya? Banyak. Kalau usaha pet shop tuh ada yang hewannya di grooming di lokasi, di rumahnya si pemilik, atau diambil hewannya,
di Oke. grooming di pet shopnya dikembaliin lagi, ada. Itu tetap jalanin Banyak. protokol kesehatan. Tetap jalanin Iya, protokol kesehatan. iya, iya. Pakai masker gitu. Enggak. Enggak deh, bercanda aja kok. Ini ada Pak Roni Ngurang nih, anjingku yang mini pom packing umurnya 14 tahun kok mati mendadak ya. Setahu saya di dunia peranjingan itu 1 tahun itu berbanding 1 tahun anjing itu berbanding sama 7 tahun di manusia. Oke. Jadi kalau itu 14 tahun kalian 7, berarti kira-kira usia kalau dia sebagai manusia kira-kira segitu. Jadi udah selayaknya mati gitu maksudnya coach umur segitu. Kan Saya ada tuh 14 begitu kali. ya. Saya begini, Oh, pasti akan ketahuan nih minimum packingnya waktu zaman 14 tahun yang lalu pasti mukanya udah nggak begitu, pasti badannya udah nggak begitu. Paling gampang nih kalau kita ngomongin anjing sudah mulai berkumis kan, kumisnya itu sudah mulai putih, alis-alisnya sini udah mulai putih, sama kok. Berarti udah Namanya juga makhluk gitu. Berarti udah tua ya itu ya. Iya, Oh, kayak saya sama banyak, berarti kan saya udah nggak muda lagi kan. ya. Oke coach, pertanyaan yang berikut dari petani semok. Gila coach Roni ini hebat banget tentang hewan peliharaan. Senang banget. Oke. Pertanyaan dari petani semok. Coach Roni, bagi resep G2-nya supaya saat kita ada di kondisi jenuh bisa tetap produktif walau usaha ini sesuai dengan hobi dan passion kita. Oh, maksudnya itu, walaupun dia passion, tetap aja akan merasa jenuh ya. Pasti akan ada grafik di mana jenuh walaupun yang kita lakukan adalah passion. Tuh, Coach Robot udah ngangguk-ngangguk. Nah, ada nggak resepnya? Gimana sih waktu kita ngalamin kejenuhan, sekalipun itu passion kita, kita harus tetap bisa balik lagi gitu loh. Nggak boleh jenuh lama-lama. Bangkitin semangat kita lagi. Gimana resepnya tuh, Coach? Kalau buat saya nggak mungkin kita sebagai pengusaha atau entrepreneur gitu. Ini kan yang diceritain kalau si yang pemilik usahanya jenuh gitu kan. Pemilik usahanya itu jenuh, nggak mungkin si pemilik usaha itu tidak berteman dengan yang lain. Oke. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Gitu ya. Manusia itu makhluk sosial dan pasti manusia satu akan berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia yang lain. Ketika jenuh, yang paling gampang adalah berkomunitaslah atau bertemanlah dengan orang-orang yang baik menurut Anda, gitu ya. Karena orang baik akan memberikan efek yang baik terhadap Anda, gitu ya. Kalau ceritanya kita main sama sering bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikutan wangi, gitu kan? Oke. Nah, ceritakan wah aku lagi jenuh nih gitu kan. Ketika kita sharing, bisa jadi teman kita atau kolega kita itu pernah mengalami hal yang sama. Oke. Pernah mengalami hal yang sama dan dia bisa jadi sudah punya solusinya. Oke. Jadi saling berbagi, saling punya komunitas yang orang-orang yang mungkin dengan satu visi dan kemudian punya respon yang benar untuk setiap kejadian negatif yang kita alami itu akan membuat kita menjadi positif lagi ya coach ya. Kurang lebih begitulah ya. Plus ya kayak gitu. Oke. Oke, thank you untuk pertanyaan. Silakan Surbet. Ya, ada pertanyaan buat Coach Robert nih dari entrepreneur muda nih. Dia semangat sekali malam hari ini ya. Pertanyaannya adalah sebentar. Coach Robert, berkaitan dengan passion entrepreneur muda, pasti masih banyak yang cukup bingung dengan passion mereka. Itu tadi saya bilang, saya aja udah tua bingung, apalagi masih muda ya. Minta saran untuk para entrepreneur muda nih, Coach. Kasih saran, Coach Robert, untuk para si muda-muda itu supaya nggak bingung sama passionnya. Aduh. Ini mungkin kurang disetujui oleh yang muda-muda ya. Aku kerasa kayak tua banget ya. Aduh. Apa tuh? Banyak orang. Tapi gini, aku berkesimpulan, aku juga pernah mengalami sih. Mungkin hampir semua orang mengalami. Banyak orang berlindung di balik kata passion. Iya nggak sih?
ini gue nggak mau maju ini nggak sesuai passion gue nggak mau lakuin. Dan selama ini dia nyari passion dia nggak dapat gitu, tau nggak? Apakah itu karena dia berlindung di balik kata passion? Bisa aja dong, ya. Itu jadi excuse buat dia, jadi sebuah alasan. Nah itu mereka harus gini, ya bisa macam-macam. Cari passionnya apa? Bisa banyak juga buku-buku di toko buku ada tentang passion. Cari tahu definisi passion itu apa. Oke. Ya. Atau gini, dia cari tahu passionnya dari buku, bisa passion test yang tadi seperti saya. Nanti ada pertanyaan dari Coach Rudy. Kemudian satu cara lain adalah dia berjuang dulu. Berjuangnya? Banyak orang nggak tahu ketika dia mencoba baru ketahuan passionnya. Ternyata gila. Jadi gini. Aku suka main panah, archery. Ya, tadi kita bareng-bareng sama Coach Roni kita main panah, aku menang. Ya, menang. Ya. Gak pernah tersangka dalam hidup saya suka main panah. Dulu buat saya main panah itu hanya orang atlet doang. Ya nggak sih teman-teman? Oh, itu mah atlet aja gitu kan. Saya sering bilang ke teman-teman, saya pelopor panahan loh di keluarga saya. Ya. Ketika saya belajar panah, gak tau kenapa nggak nyampe sebulan, saya suka banget. Dari saya beli busur yang murah banget, saya langsung harganya hampir 10 kali lipat yang saya beli. Karena saya suka. Gitu. Ternyata saya punya talenta dibanding beberapa teman, maksudnya dengan postur tubuh saya segala macam, dan nggak tau lah, itu kayaknya udah diciptakan secara nggak sengaja. Saya cukup baik main panah, tapi nggak pernah tahu kalau saya punya talenta di situ juga. Gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi atau yang kita suka kalau kita nggak nyoba. Makanya bener, ada banyak orang tua, ya ada beberapa orang tua, saya nggak bisa bilang itu bagus atau enggak, dia cobain anaknya semua belajar, karena mungkin dia ketemu passionnya apa, dan talentanya, dua-duanya. Dan ternyata setelah saya cukup baik, talenta saya di panahan cukup baik, saya punya passion juga. Dan saya lihat, oh passion saya di ngajar loh. Passion saya di ngajar. Jadi selain saya cukup baik bermain panah, nggak jago banget tapi cukup baik, saya pernah punya satu teknik yang saya ajarkan ke anak-anak, dan itu cocok banget buat mereka. Dan saya bisa ketika pertandingan persahabatan, saya bisa bawa mereka ke posisi 1, 3, dan 4. Oke. Gitu. Nah, cara saya benar, mereka terima benar, oh ternyata saya punya satu kemampuan, oh aku bisa ngajar loh, yang nggak pernah saya sangka sebelumnya. Oh saya punya talenta ngajar, dan saya suka ngajar gitu. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak ngelakuin gitu sih kalau dari saya. Waktu kita kayaknya tinggal nggak nyampe 5 menit lagi. Gila ya, nggak berasa banget kan. Sedangkan pertanyaan di otak saya masih banyak. Oke, masih ada atraksi lagi, kayaknya udah nggak cukup ya. Atraksinya udah nggak cukup. Tapi kita akan jadwalkan lagi IG lagi. Kenapa? Udah nggak cukup ya. Nah, sebelum kita closing, Pak Rudi tuh, ada pertanyaan Pak Rudi. Nanti dari Setrova kita akan coba susun sebuah materi tentang passion, itu bagus banget. Kita happy-happy, kita ketemu passion kita, banyak permainan lah. Nanti kita susun lah. Stay tune aja Setrova. Ya. Jadi pertanyaan dari Coach Rudy, itu Rudy Lukito, dia tanya nih kalau mau tes kayak gimana ya kan. Nah, jadi tetap stay tune aja di Setrova. Kalau yang belum follow, tolong di-follow malam hari ini sesegera mungkin coaching Setrova. Karena di situ akan banyak kiat-kiat sukses, banyak sharing-sharing apa aja yang kita harus miliki untuk kita menjadi orang yang lebih maju. Nah, malam hari ini sebelum closing statement, dari yang tadi Coach Robert bilang bahwa untuk kita bisa tahu passion kita kalau kita masih bingung, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, karena percaya, waktu kita gagal itu hanya kesuksesan yang tertunda. Waktu kita gagal, kita akhirnya tahu jalan mana yang paling benar untuk kita nyampe ke tujuan yang kita mau. Bener ya teman-teman? Bener ya Coach? Oke, kita sama lagi, tinggal 26 detik lagi. Oke, teman-teman, tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus akan ketemu lagi dengan kita, para coach-coach yang tergabung dalam Asosiasi Setrova, yaitu lembaga pelatihan dan coaching. Itu tanggal 1 dan tanggal 2, flyernya kita akan sebarkan melalui sosial media. Itu tentang bisnis dan juga